Setelah mengetahui terminologi pohon berakar, kita lanjutkan ke materi pohon berakar terurut, di mana urut di sini, maksudnya terurut di sini adalah nama dari simpul alias nama dari simpul ini ya dalam pohon berakar itu kita consider, kita perhatikan urutannya. Ya, pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. Jadi ini pada pohon terurut, urutan anak-anak dari simpul dalam dispesifikasikan dari kiri ke kanan. Yang ini ya, jadi 1 turun dari kiri ke kanan, simpul dalam 2, 3, 4, kemudian ke sini 5, 6, 7, 8, 9, turun lagi 10 dari kiri ke kanan per levelnya. Sedangkan kalau yang B, ini adalah pohon yang sama, pohon berakar yang sama dengan A, namun urutannya kita ubah terurutnya, namun sebagai pohon terurut yang berbeda. Tapi tetap ya, 2 itu punya anaknya 5, 6, 7. Ini juga sama, 5, 6, 7. Cuma beda di posisinya saja. Kemudian 4 punya anak 8, 9. Masih sama ya. Hanya beda posisinya saja. Dan itu kadang menjadi suatu hal yang penting. Ya. Perbedaan ini menjadi penting jika suatu pohon direpresentasikan ke dalam komputer. Karena penelusuran 2 pohon terurut yang berbeda akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda. Jadi ketika ini kita mau diolah, suatu pohon mau diolah ke dalam komputer, kita kan ngasih urutan nih. Kalau ini mungkin mudah ya, karena dari kiri ke kanan. Nah, kemudian ini mau diproses. Sedangkan kalau yang ini urutannya bagaimana? Kira-kira memprosesnya butuh urutan yang seperti ini atau tidak? Misalnya seperti itu ya. Jadi akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda ketika masuk ke dalam komputer. Kemudian ada istilah yang disebut pohon MRI, di mana pohon berakar ini ya, pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M anak. Paling banyak M anak. Jadi kalau misalnya paling banyak adalah 2 anak, berarti masih boleh 1 atau 0 ya. Berarti itu adalah 2 eri. 2 eri itu disebutnya adalah pohon biner. Karena 2 itu adalah bin kan ya. Jadi ini disebutnya binary tree. Mungkin ini sering juga digunakan pada ini ya, pada materi algoritma binary tree. Pohon MRI disebut pohon penuh atau pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat sebanyak M anak. Jadi semua cabang itu punya M anak. Punya sebanyak 2 anak misalnya yang biner. Tapi yang paling ujungnya jelas 0 ya anaknya. Nah, contohnya ini. Ini adalah pohon MRI yang digunakan untuk merepresentasikan struktur kalimat dalam bahasa alami yang disebut parse tree. Nah, ini adalah penurunannya ya, dari sentence itu berarti kita punya subject, verb, object gitu ya. Nah, ini kan jadi punya 3 anak nih. Ini punya 2 anak dan seterusnya. Nah, di sini berarti dia berapa eri? Berarti 3 ya, 3 eri. Karena maksimal anaknya adalah 3.